was not looking, was contained to remain. I'm it's rowdy to be babe in the game. You are the one who led me to the sun. How could I know that I was lost without you? I can't believe it, you a dream coming true. I can't believe how I have fallen for you. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you? Oh, 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 I can't believe it. You a dream coming true. I can't believe how I have fallen for you. And I was not looking, was contained to remain. And it's eroded to be babe in the game. Oh my, I have fallen for you. Oh my, I have fallen for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, amin. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat malam juga selamat datang pada Anda semua para tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati dalam acara Tempo Financial Awards 2022. Tepat pada hari ini Rabu 14 Desember 2022. Tepuk tangannya boleh? Luar biasa sekali ya, semangat banget. Kayaknya malam penganugerahan yang kita tunggu. Betul banget. Dan hari ini ada saya hadir juga ada rekan saya sangat cantik sekali. Tiffany. Yang akan terus menemani Anda sampai dengan acara ini selesai dan penganugerahan juga beres tentunya. Betul ya. banget. Dan untuk para tamu undangan, di event kita hari ini saya informasikan bahwa kita punya event yang berlangsung secara bauran yaitu aktual dan juga virtual. Apa itu virtual gimana? Sorry? Virtual. Virtual, Aktual ya. dan virtual. Atau itu bisa dibilang daring di YouTube Tempo.co tentunya ya. Jadi bisa dilihat di YouTube Tempo.co karena dan sekarang diselenggarakan langsung di Hotel Art Hotel Suites Mangkuluhur Jakarta. Dan kegiatan ini sudah menerapkan standar protokol kesehatan dengan membatasi peserta di ruang pertemuan, menjaga jarak duduk dan setiap hadirin memakai masker. Jadi sudah benar taat prokes ya, safety banget pada malam hari ini. Betul banget. Oke, baiklah sebelum kita mulai acara utama kita, alangkah baiknya kita sama-sama
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, kami mohon kepada para tamu undangan yang kami hormati untuk bisa sejenak berdiri dulu. Karena kita akan mulai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih banyak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih banyak. Yes, demi kelancaran hari ini marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Betul sekali. Berdoa bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita ada TFA. Apa itu TFA? Kalau kita tahu. Yes, Tempo Financials Award 2022 merupakan ajang apresiasi untuk lembaga keuangan khususnya perbankan yang memiliki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik. Betul sekali Fani, dan TFA itu sudah berlangsung dari tahun 2008 yang dulunya itu bernama Indonesia Banking Award. Dan pada tahun ini Tempo menggandeng IBS yaitu Indonesia Banking School dalam proses seleksi dan juga membentuk tim juri yang terdiri atas para ahli di bidang ekonomi, perbankan, dan juga teknologi informasi serta para akademikus yang kompeten di bidang masing-masing tentunya ya. Betul, dan penghargaan kali ini yaitu ada penghargaan The Best in Digital Services, The Best in Financial Sustainability, dan The Best in Resilience Bank yang akan diberikan kepada bank-bank dengan kategori. Yang pertama, Bank Umum Konvensional, kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI 3 dan 4. Kemudian Bank Umum Konvensional dengan KBMI 1 dan 2. Kemudian kepada Bank Pembangunan Daerah atau BPD dengan aset lebih besar atau lebih dari 30 triliun rupiah. Dan kepada BPD dengan aset kurang dari 30 triliun rupiah. Dan juga kepada Bank Syariah. Wow, jadi banyak sekali dan lengkap ya kategorinya. Betul. Semua insya Allah kebagian juaranya ya. Baik, untuk membuka acara Tempo Financial Awards 2022 pada malam hari ini, kita langsung saja mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat, yaitu Bapak Arief Zulkifli selaku Direktur Utama PT Tempo Inti Media. Silakan pada Pak Arief. Tepuk tangan yang boleh pada Pak Arief. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, izinkan saya pada sore dan malam yang berbahagia ini menyapa Bapak, tamu undangan, orang-orang penting yang hadir di acara Tempo Financial Award
Selamat malam kepada Direktur Utama BJB Syariah, Bapak Adang Kusnandar. Selamat malam kepada Pak Hendra Lembong, Wakil Direktur BCA. Juga ada Pak Setio Wibowo, Direktur Risk Management BTN. Ada Pak Toto Parsetyo, Direktur Teknologi dan BNI. Tentu saja sahabat saya yang sudah mular balik ke kantor Tempo berdiskusi ini dan itu, Pak Samuel Pangarep, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Kominfo. Ada Pak Teddy Brata, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN. Lalu ada Pak Alvan Manulang, VP Data Solusi Telkomsel. Ada Pak Renir Fauzan, VP Ayo Connect. Pak Maulana Yusuf, Division Head Enterprise Data Management BRI. Saya kira di depan juga saya harus sebut ada Pak Alex Rusli. Kalau ini saya kira orang dalam ya. Harus dianggap sebagai panitia kalau Pak Alex Rusli. Untung kita nggak kasih kembang di sini. Perwakilan dari bank-bank nasional, swasta dan pemerintah yang hadir malam ini, ada Bank DNI, Bank Sinarmas, BPD, BNI, Mandiri, Bank Permata, lalu kemudian saya kira rekan-rekan dari Indonesia Banking School yang sudah bekerja sama dengan Tempo dalam beberapa kesempatan, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, Tempo Financial Award sebetulnya adalah sebuah acara yang sudah diselenggarakan Tempo sejak 2008. Jadi praktis sudah 14 tahun kita menjaga terus acara ini sebagai bagian dari komitmen Tempo pada kemajuan industri perbankan. Dulu namanya Indonesia Banking Award, lalu kita perluas sedikit menjadi Indonesia Financial Award dengan harapan ada elemen-elemen lain di dalam industri keuangan yang bisa masuk di dalam awarding ini. Selama 14 tahun Tempo mengamati dengan sangat serius dan dari dekat, tidak sekedar lewat award ini tapi juga lewat pemberitaan-pemberitaan kami. Kami menaruh harapan yang sangat besar pada industri ini karena saya kira kita semua tahu tanpa perbankan banyak hal yang nggak bisa selesai. Karenanya kami mengamati dengan sangat serius dan dari jangka dalam sudut pandang yang tentu saja yang objektif. Tempo Financial Award 2002 kali ini menitik beratkan pada 3 isu penting, yaitu pelayanan digital, ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor keuangan, dan keuangan yang berkelanjutan atau sustainable. Tiga isu ini begitu mengemuka di tengah tren perbankan yang terus berubah secara dinamis. Kepiawaian dalam menerjemahkan kebutuhan nasabah, baik korporat maupun perorangan, menjadikan lembaga keuangan yang kuat dan ini semua bisa tercermin kepada publik dalam sebuah prestasi yang patut kita apresiasi malam ini. Dalam Tempo Financial Award 2002 ini, sekali lagi kami menggandeng Indonesian Banking School, sebuah institusi yang memiliki perangkat dan metodologi yang sangat baik dalam melakukan penjurian atau pemilihan. Kami berharap Tempo Financial Award 2022 dapat menjadi penyemangat terus dan membuktikan kemampuan terbaik dari masyarakat, negara, dan industri perbankan. Sebelum nanti akan diumumkan para pemenang, kita akan berdiskusi juga dengan para pembicara yang saya kira mumpuni di bidangnya untuk membahas persoalan ini. Tapi last but not least, saya mengucapkan selamat kepada pemenang. Jadi jangan buru-buru bubar karena di ujung nanti kita akan lihat bagaimana para pemenang itu bisa dibuktikan adalah bank-bank yang memang bisa bertanggung jawab dan bisa mengembangkan diri sesuai kategori yang sudah ditetapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Arif Zulkifli selaku Direktur Utama PT Yes, Tempo atau biasa Intimedia. yang kita kenal sebagai Mas Azul. Terima Mas kasih Mas Azul Azul. sudah membuka dengan sekapur sirihnya. Baik. Acara yang berikutnya kita langsung sebelum masuk ke acara announce ya. Tempo Yes. Finance Awards, kita akan masuk ke dalam acara diskusi. Dengan Yes, temanya yang yaitu mengangkat tema Digital Accelerations Maintaining Big Data Informations in the New Digital Wave. Dan diskusi ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang pemanfaatan big data, terutama oleh lembaga keuangan yang pada akhirnya membantu mendorong pelayanan dan kinerja perusahaan. betul sekali Fani, dan juga talk show kita ini juga akan mengupas lebih jauh bagaimana big data bisa menjadi instrumen utama dalam mengembangkan bisnis terutama di sektor perbankan, dan juga seperti apakah penggunaan big data yang sesuai dengan ketentuan serta menjamin keamanan juga kenyamanan kepada masyarakat. Dan juga kita akan lebih jauh ya melihat bagaimanakah gambaran literasi digital masyarakat Indonesia. Apakah sudah makin cakap digital atau masih proses nih? Betul banget. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas dalam sebuah diskusi Digital Accelerations Maintaining Big Data Informations in the New Digital Wave yang akan dipandu oleh Direktur Tempo.co Bapak Tommy Arianto. Dipersilakan Bapak Tommy untuk naik ke atas Tepuk tangan panggung pada hari berikut. Senin Pak Tommy, kita sambut Yes. ini Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Kursi ada. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, kita akan bicara big data. Di tengah kabar yang baru sehari kemarin saya kira, ada peristiwa penangkapan seorang tokoh yang legend di dunia kripto. Kalau kita bicara data, cryptocurrency menjadi salah satu yang mungkin dalam 5 tahun terakhir sangat banyak dibicarakan orang dan membuai banyak orang. Tapi kemudian kita lihat hari ini atau kemarin tepatnya ada seorang yang ditangkap karena 1,8 triliun uang publik lenyap. Ya, itu mungkin salah satu yang menjadi momentum kita malam ini akan bicara big data dalam konteks akselerasi di dunia digital. Ya, sorry kurang deket ya. Saya akan mengundang para pembicara yang luar biasa dan tentu saja kita sudah kenal selama ini. Yang pertama Pak Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Samuel A. Pangerapan. Sekaligus tadi saya mengoreksi salah ucapnya Pak Dirut tadi. Ya, meskipun kata beliau nih katanya artinya sama, pengharapan ya kan, ini beliau orang Manado. Jadi kalau nggak diucapkan dengan benar nanti berubah jadi menteri dia besok ya kan. Saya takutnya itu, ya nasibnya berubah. Oke, yang kedua saya akan undang Pak Maulana Yusuf. Pak Maulana adalah Division Head Enterprise Data Management dari Bank BRI. Pak Maulana silakan kata tepuk tangan. Yang ketiga saya akan panggil juga Pak Alfian Manulang. Pak Alfian Manulang adalah VP Data Solution dari Telkomsel. Ini orang-orang hebat semua nih di bidang data. Dan yang keempat, saya akan undang Pak Renir Fauzan, VP Marketing Ayo Connect. Silakan Pak Renir. Nanti akan menyusul juga di tengah-tengah diskusi kita ada Pak Teddy Barata. Pak Teddy Barata adalah Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi dari Kementerian BUMN. Tapi tadi saya sudah prolog mungkin berita yang agak kurang enak Pak Dirjen. Jadi big data kita tahu ada banyak gap ya antara yang sering kali diucapkan, data begitu banyak, orang kadang-kadang agak exaggerated ya dengan data. Bahwa data yang begitu melimpah tetapi juga kadang-kadang kita mau pakai buat apa? Mengklasifikasinya juga masih berserak begitu rupa gitu. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini Bapak sebagai Dirjen Aplikasi Informatika melihat ini dan bagaimana roadmap atau rencana-rencana pemerintah untuk membuat big data ini sesungguhnya bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Kira-kira itu.
pertanyaan. Pak, monggo Pak. Ya, Dirjen. makasih Mas Tommy. Jadi kalau kita lihat di era digital, data memegang peran kunci dalam menjalankan baik itu di bisnis maupun di pemerintahan. Karena kedepannya kita harus membuat decision based on data, policy based on data. Nah ini perlunya big data analitik itu, nah data itu ada dua, ada yang structure, ada unstructured. Tapi kalau kita bicara big data analitik itu adalah biasanya itu data yang dikumpulkan dari behavior kita, dari aktivitas kita. Nah, setiap aktivitas kita di ruang digital itu meninggalkan jejak digital, kita tahu kan namanya jejak digital. Itulah data-data yang dikumpulkan. Akhirnya bisa memprofile orang. Nah, untuk menghindari hal-hal yang negatif, makanya ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kamu boleh kumpulkan data pribadi orang, tapi kamu tidak boleh memprofil orang itu secara individual. Pak Semi sukanya kemana aja, nggak boleh. Kecuali saya ada berhubungan dengan hukum, aparat penegak hukum lah yang boleh memprofil. Tapi bagaimana bisnis menggunakannya? Itu namanya data agregat. Usianya mamanya dari 50 sampai 55. Jadi ada kategorinya. Itulah data-data agregat yang digunakan untuk bisnis biasanya. Digunakan untuk bisnis supaya dia tahu memprofil behavior calon dan atau customer-nya. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan layanannya dan juga bisa membesarkan bisnisnya. Kalau kita tahu customer kita lebih dekat, kan kita tahu apa yang akan kita tawarkan. Nah itu ya kira-kira. Nah apakah ada etikanya? Ada etikanya tadi, yang ada rambu-rambu. Jadi yang namanya PDP yang kita baru saja sahkan dan menjadi undang-undang nomor 27 tahun 2022 adalah rambu-rambu lalu lintas untuk pemanfaatan data. Data yang kebanyakan adalah data-data pribadi. Semua yang kita dikumpulkan itu data pribadi. Perjalanan saya dari rumah saya ke kantor, saya nyalakan wasi saya itu adalah data. Kan bisa tahu, Pak Semi perginya kemana aja. Nggak boleh tahu nama saya harus disembunyikan, harus dikunci, disimpan. Bahwa ada kategorinya kan dia bisa mengkategorikan. Jadi itu Mas, jadi memang kedepannya memang semuanya berbasis data. Makanya hadirnya undang-undang ini adalah untuk memberi rambu-rambu. Baik melindungi hak kita sebagai subjek data, maupun memberi rambu-rambu atau kewajiban bagi pengendali data dalam memanfaatkan data-data kita. Nah data yang dikumpulkannya pun harus spesifik dan untuk tujuannya spesifik. Sebagai contoh, kita melakukan sebuah transaksi di marketplace, data kita tuh langsung 4 orang tahu, institusi tahu. Dari marketplace-nya tahu, Semi membeli tas laptop, merchant-nya pasti tahu, Pak Semi membeli tas laptop, payment system yang saya gunakan tahu, logistik yang mengirimkan juga tahu. Nah ngebayang nggak nih kalau nggak diatur. Logistik hanya untuk buat ngirim saya, nggak boleh buat yang lainnya. Mau buat yang lainnya melanggar aturan. Sanksinya ada denda dan bisa kalau ada kriminal, kalau memang mereka ada tujuannya jahat ya ada kriminalnya. Bank juga itu cuma untuk mengatur jalur transaksinya. Nggak boleh buat yang lain. Bahwa dia nanti bisa mengumpulkan bagi datanya, tapi harus ada namanya. Ya kan, jadi ada ya klasifikasi orangnya. Sama juga dengan merchantnya dan yang lainnya. Jadi harus menggunakannya pun harus spesifik. Dan harus diberitahukan. Konsen itu dimintakan. Itu kira-kira ke depan sebagai pembuka aja nih. Ya, Pak Dirjen, kita kan mengalami serangan yang lumayan ya, beberapa bulan yang lalu. Sempat kita, wah rame lah bahwa, dan disitulah kemudian ada semacam kekhawatiran bahwa data-data kita memang tidak terlalu baik terproteksi. Sampai sejauh ini seperti apa Pak situasinya? Ya ini, jadi kehadiran ini pun salah satunya adalah merespon tadi. Jadi katakan bagaimana meminimize risiko yang mungkin timbul karena kebocoran. Ya tadi, data saya mungkin aja bocor, tapi menggunakannya kamu nggak boleh juga gunakan kan, tadi dibatasin. Malahan kejahatan, mengumpulkan data pribadi tanpa legal basis, salah satunya adalah konsen, adalah kejahatan di Indonesia. Jadi membeli data hasil kebocoran itu juga ilegal. Itu untuk tadi membuat tatanan baru. Nah memang kalau terkait, dari kita ngomong kebocoran itu kita bicara tentang cyber security. Ini yang perlu dipahami. Setiap kita sudah memutuskan untuk masuk ke ruang digital, on the day zero sudah memikirkan
memitigasi resiko yang muncul. Karena ruang digital itu adalah ruang terbuka. Ruang terbuka yang telanjang, untuk itu kita harus memikirkan yang mana yang harus saya tutupi. Internet dibuat sebuah ruangan yang sangat terbuka dan bisa berinteraksi dengan siapa saja. Kalau kita sudah tahu itu, yang saya harus tutupi yang mana? Sistem yang harus saya protek yang mana? Data yang harus saya protek yang mana? Itulah yang dimitigasi. Supaya apabila terjadi, dan kemungkinan itu ada terjadi, itu resikonya bisa ditekan. Contohnya kalau saya di-hack mamanya, bocor datanya. Kalau saya enkripsi, emang dia bisa baca? Nah ini itu adalah untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Dan sudah harus worst case scenario yang harus diterapkan. Itu Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Saya mau bergeser sedikit nih ke Pak Alfian Manulang. Ini Telkomsel, Data Solution, Vice President Data Solution. Apa yang dilakukan oleh Telkomsel Pak? Salah satu yang mungkin mengumpulkan data paling banyak saya kira telco, ya kan? Artinya kalau Bapak mau nakal, ya peluangnya banyak lah kira-kira gitu. Apa yang bisa disampaikan untuk publik bahwa nggak usah khawatir, data Anda aman bersama kami. Gitu. Baik, terima kasih Mas Tommy. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya nggak jebakan ya. Baik, jadi dari kita sebagai provider seluler, kita sangat memastikan bahwa setiap data itu yang terjadi itu benar-benar adalah aman, secure ya. Jadi itu adalah bagian dari perusahaan kita untuk kita mematuhi segala regulasi. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan gitu ya. Jadi karena kan kebetulan memang karena lifestyle, karena penggunaan handphone itu adalah menjadi center dari kehidupan kita ya, banyak saat ini banyak aplikasi yang ada, jadi data yang di generate itu juga banyak. Artinya memang kita menjadi semacam kayak gate gitu ya, bahwa behavior itu bisa terefleksikan oleh penggunaan dari mobile phone. Nah, tapi bagaimana sih perusahaan telco itu menggunakannya? Tentu nomor satu adalah seperti apalagi dengan UU PDP yang baru, konsen itu adalah nomor satu gitu ya. Jadi konsen persetujuan pelanggan itu adalah nomor satu, yang kami di telco itu bukan mempertanggungjawabkan data, tapi insight yang memang sudah disetujui oleh pelanggan gitu. Jadi memang konsen itu is a must buat kita, dan yang kita berikan adalah insight, behavior gitu ya. Jadi bukan aggregate, bukan individual gitu. Nah, untuk segala sesuatu mereka yang memang membutuhkan layanan, itu juga kita minta sama konsen juga dari perusahaan yang ingin menggunakan. Jadi tanpa konsen itu nggak bisa dilakukan juga. Jadi itu adalah bagian-bagian yang dilakukan ya, khususnya seperti Telkomsel di dalam bagaimana menggunakan dan mengolah data gitu. Jadi itu menjadi pakem yang kita terapkan gitu kan Mas Tommy. Pak Alfian, kalau kita lihat begitu banyak data yang di-generate, yang dikumpulkan ya, berapa persen sih sekarang ini data yang sudah ada itu atau big data yang sudah terrekord oleh perusahaan-perusahaan seperti Anda, Telkomsel, itu dimanfaatkan secara, pertama tentu saja secara legal, dan yang kedua menunjang bisnis yang proper gitu. Berapa persen? Nah, kalau ngelihat data ya, kita ngelihat dari ini dulu, berapa sih volumenya ya. Nah, volume yang kalau saya nge-refer ke laporan keuangan dan info memo dari Telkom Group ya. Tahun lalu 2021 kita menjerat sekitar 13,8 hampir 14 exabyte. Itu sekitar kalau dalam gigabyte-nya itu mungkin udah 13 billion gitu ya. Gigabyte gitu ya. Itu adalah volume, dan data ini terus bertambah sekitar 20% year on year growth rate. Jadi kalau kita balik ke 5 tahun yang lalu, itu pertumbuhannya sekitar udah hampir 14 kali lipat. Gitu. Jadi 14 kali lipat pertumbuhan datanya, artinya untuk melakukan satu pemrosesan data itu
dibutuhkan satu investasi yang nggak murah juga gitu. Jadi kita melihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya ekosistem khususnya industri itu bisa terbantukan melalui data ini gitu ya. Nah ini yang kita kita perhatikan supaya di dalam melakukan pemeriksaan data itu juga sebenarnya pada akhirnya adalah memang kita bisa mendapatkannya dengan cost yang paling optimal, paling efisien. Nah, saya kira itu yang. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Bayangkan 13 miliar giga ya. Segede apa tuh ya kan? Banyak banget. Oke, saya mau bergeser ke sebelah nih, ke Pak Maulana Yusuf dari Bank BRI. Pak Maulana, berapa banyak Anda memanfaatkan big data saat ini untuk pengembangan untuk produk-produk baru maupun marketing di BRI? Ya, terima kasih. Jadi kalau kami di BRI ya mungkin mulai Apa nih? Oke, lanjut aja. Oke, jadi kalau di BRI kami mulai memanfaatkan kapabilitas big data ini sekitar di tahun 2018 ya. Jadi pada saat itu memang ada kebutuhan untuk bagaimana kita bisa melindungi nasabah kita ya dari maraknya pada saat itu terjadinya fraud di transaksi ATM. Jadi dengan kapabilitas big data yang kita miliki, kita bisa melakukan identifikasi atau deteksi dini ya terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada mesin-mesin ATM, transaksi ATM. Jadi kalau kita lihat pemanfaatan big data itu memang tidak harus selalu fokus pada pemanfaatan data pribadi gitu ya. Contohnya seperti yang kami lakukan gitu pada saat itu adalah bagaimana kita meningkatkan memperbaiki customer experience kita dengan melindungi nasabah dari terhindar dari terjadinya fraud atau skimming pada saat itu. Jadi transaksi-transaksi yang mencurigakan gitu ya, tidak pada tempat yang biasanya atau pada waktu yang biasanya, itu bisa dideteksi secara cepat dengan big data kita. Kemudian kita bisa lakukan action dengan melakukan blokir kartu, meskipun itu memang ada komplain ya pada saat itu, ada komplain karena beberapa terjadi false positif gitu ya. Sehingga itu yang harus kita handle juga gitu. Kemudian berkembang selanjutnya masuk di tahun 2020 begitu Covid terjadi gitu ya, di mana kita semua tahu semua industri mengalami shifting gitu ya, di mana customer kita bergeser dari yang biasanya ke kantor-kantor cabang, ke fisik gitu. Sekarang pada saat itu mereka langsung dipaksa untuk menggunakan mobile apps dan digital, sehingga data di tempat kami itu luar biasa bertumbuh melonjak secara signifikan, sehingga kami melihat bahwa ini potensi yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk melakukan meleverage ya data menjadi insight-insight terhadap bisnis gitu ya. Yang sudah kami manfaatkan diantaranya adalah misalnya untuk alternatif credit scoring gitu ya, kemudian untuk pre-screening misalnya, dan untuk customer profiling, untuk memberikan product recommendation kepada nasabah atau cross-selling, dan juga kalau untuk internal kami itu misalnya untuk mengoptimalkan stok kas kami ya, misalnya di kantor-kantor cabang atau di ATM, di mesin ATM itu kan tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang gitu ya, kas yang ada di uang kas yang ada di mesin-mesin ATM atau di kantor kas. Nah itu kita menggunakan juga big data kita ya untuk memprediksi gitu ya. Kapan kita harus mengisi uang kas gitu, sehingga
tidak terjadi idle money yang terlalu tinggi dan juga tidak terjadi shortage yang mengecewakan nasabah gitu. Mungkin itu dan saya setuju tadi dengan Pak Sam dan Pak Alfian juga bahwa penggunaan data pribadi ini memang harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam konsen gitu ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi ini tentu saja bagi bank ini suatu di satu sisi memang suatu tantangan, tapi di sisi lain ini juga ada kejelasan gitu ya bagi kami untuk mengetahui sebenarnya elemen-elemen data apa saja sih yang disebut dengan data pribadi gitu ya. Karena kan nggak semuanya juga ya Pak ya, sebetulnya Pak Sam ya. Jadi nggak semuanya juga disebut data pribadi kan sebenarnya. Ada beberapa atribut data yang sebetulnya kalau tidak dijoinkan atau tidak digabungkan dengan atribut yang lain itu tidak bisa mengidentifikasi seseorang gitu sebenarnya. Misalnya kayak usia, jenis kelamin, nama gitu ya misalnya. Itu belum tentu juga bisa mengidentifikasi seseorang kan. Kalau dijoinkan dengan NIK mungkin bisa langsung ya. Nah seperti itu. Nah itu yang kami saat ini menjadi concern kami juga gitu ya. Mengenai consent manajemen ini, bagaimana setiap aplikasi front end kami bisa mengcapture itu persetujuan dari nasabah. Sehingga apa yang kami lakukan nanti terhadap data-data nasabah kami itu semata-mata memang untuk meningkatkan memperbaiki customer experience nasabah kami gitu ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang negatif sesuai dengan persetujuan dari subjek data atau nasabah kami tersebut gitu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Maulana dari Bank BRI. Saya mau geser ke Pak Renner Fauzan nih dari Ayo Connect ya. Ayo Connect Pak, betul. Ya, Ayo Connect. Anda ini kan melihat bahwa penggunaan big data untuk terutama di sektor keuangan ini masih udah dalam track yang benar atau masih banyak yang harus dibereskan dari pandangan Anda dari khusus di dalam bisnis dan industri keuangan. Terima kasih Pak Tommy. Jadi kalau Ayo Connect sendiri mungkin sedikit perkenalan, kami platform Open Finance. Jadi sebenarnya kami fintech tapi lebih ke techfin ya, teknologi yang powering fintech gitu. Jadi Ayo Connect di sini beraksi sebagai enabler. Jadi kalaupun memang ada let's say data yang lewat gitu melalui Ayo Connect, itu pasti sudah menggunakan konsen dengan konsumen dan juga anggaplah ada connect ke bank atau connect ke e-commerce, itu udah melalui persetujuan dari bank atau e-commerce tersebut, yang dimana sangat-sangat highly regulated dan untuk mengerjakan satu API connection atau integration aja itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan, dan paperwork juga yang nggak sedikit. Jadi kalau dari fintech sendiri kami melihatnya memang dari sisi regulator ini sudah memberikan rails yang oke lah ya, udah ada PI Snap ya kan, udah ada PI Fast, dan dimana itu sangatlah dibutuhkan untuk kami sebagai enabler Open Finance dan Open Banking itu bisa istilahnya ngobrol gitu ya antar bank dengan bahasa yang sama, which is PI Snap tersebut, itu railsnya udah ada. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya udah menuju ke arah yang cukup promising ke depannya kalau dari sisi kami sendiri sebagai pemain Open Finance dan fintech, karena makin kesini kami melihat perbankan pun semakin terbuka untuk kolaborasi. Jadi dulu kan lebih ke close banking ya, hanya semua terjadi di satu bank tersebut. Tapi sekarang sudah bisa open untuk kolaborasi kayak yang namanya open banking, di mana open banking bisa reach out ke bankable population. Tapi bisa juga lebih open lagi ke open finance, di mana yang unbankable pun juga bisa merasakan manfaat dari teknologi atau sistem keuangan tersebut. Baik, terima kasih Pak Renner. Ini tadi menarik ini ya, soal unbankable people ya. Tadi Pak Maulana juga sampaikan salah satu gunanya big data adalah untuk melihat kredit rating orang. Seberapa meyakinkan, Anda nggak perlu ketemu orang atau cukup dengan rekor dari big data yang Anda kumpulkan, itu seberapa terpercaya tuh untuk kemudian sampai pada kesimpulan memutuskan memberikan kredit atau tidak? Baik, sebenarnya kalau kita ngomongin e-wallet kan bukan
bank ya. Jadi orang yang pakai e-wallet belum tentu bankable. Dari sana pun juga sudah mulai ada KYC yang lumayan valid. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang pemain utamanya lah ya, GoPay or OVO gitu atau Dana, itu mereka sudah lumayan ini sih, udah lumayan valid sih untuk mengajukan KYC. Tapi ya atas batas tertentu karena e-wallet balik lagi nggak bisa lebih dari 20 juta ya, itu pun juga yang udah verified. Jadi kalau misalnya mau lihat data yang lebih deep lagi, mungkin nggak bisa karena cuma bisa ngelihat belanja yang sehari-hari atau belanja yang sifatnya domestik lah ya. Jadi nggak bisa ngelihat secara income verification seperti apa. Tapi kalau ngomongin udah dengan bank, pasti itu jauh lebih oke karena udah digabungkan dengan data identity verification, digabungkan dengan income verification, wah itu KYC-nya akan lebih solid lagi sih di sana. Mungkin itu kali ya. Baik, soalnya kalau saya pinjam dari tempatnya Pak Alex Rusli ini cepet gitu kan, 200 juta cepet ya udahlah gitu kan. Pernah kan? Jadi baik, terima kasih. Nah ini waktu kita nggak banyak ya Pak, kita sudah menangkap bahwa big data tentu saja kita nggak bisa lepaskan, terutama sektor finansial. Industri finansial sangat bergantung saat ini dengan big data yang terverifikasi, yang terklasifikasi dengan baik, yang terelaborasi dan sebagainya. Tapi memang di balik regulasi yang sudah begitu ketat pun kita masih melihat fraud masih ada. Ya, banyak juga peluang-peluang yang ternyata muncul setelah kita ada peristiwa di tempat lain yang kemudian sudah makan korban dan sebagainya gitu. Nah, saya mau minta closing statement aja langsung karena tinggal seperempat jam. Jadi dari ujung deh dari Pak Renner. Tentang bagaimana kira-kira masa depan, Anda melihat 5 tahun ke depan big data kita dan sektor finansial kita akan seperti apa sih? Kira-kira ya 5 tahun ke depan. Baik, kalau dari sudut pandang fintech, kami melihatnya memang ke depan nanti financial institutions itu akan lebih dapat untuk berkolaborasi dan pastinya dari sisi sistem payment atau dari sistem pembayaran itu bisa dinikmati oleh berbagai lebih besar lagi gitu ya. Jadi yang tadinya unbankable tadi udah bisa sekarang punya e-wallet. Kedepannya misalnya kalau dengan Ayo Connect kita punya banking as a service, di mana orang nggak perlu jadi bank untuk bisa bikin kayak open account gitu ya. Jadi open account-nya nanti di belakang mungkin ada bank yang mensupport gitu kan. Tapi customer di depannya udah nggak lihat belakangnya banknya itu apa. Jadi makin kesini banks itu udah semakin oke, yang penting kalian pakai API kami. Tapi mau di depan di white label atau apa itu udah nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada startup agritech misalnya mau ngasih open account opening buat petani-petaninya nih yang unbankable itu udah bisa nanti. Jadi oke, saya punya aplikasi agritech, nanti dapat uangnya melalui yang tadinya misalnya melalui cash atau apa, sekarang bisa melalui open account. Jadi yang tadinya unbankable udah jadi bankable. Jadi semoga akan makin banyak populasi yang lebih bankable ke depannya dan pastinya akan lebih lebih healthy lagi gitu kalau misalnya kita lihat dari perekonomiannya sendiri. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Renner Fauzan, VP Marketing dari Ayo Connect. Ke Pak Maulana nih, Pak Maulana, kita kan beberapa tahun lalu sempat khawatir, wah ini bank konvensional nih diserang begitu banyak fintech dan sebagainya seperti apa. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan BRI kemarin, makin gede aja tuh untungnya ya kan. Jadi baru setengah tahun aja udah berapa puluh triliun tuh Pak Narso kemarin mengumumkan. Jadi kayaknya nggak ada soal tuh gitu. Nah saya mau tahu pandangan Bapak melihat udah berapa tahun ke depan, apakah akan seperti ini atau akan berubah landscape bisnis kita dengan big data? Silakan Pak. Ya mungkin kalau pendapat saya yang unggul dari bank digital itu akan kita ambil gitu ya. Contohnya yang kita lihat adalah bank digital itu unggul dalam hal kecepatan dan kemudahan gitu. Kalau kemurahan saya masih ragu sih. Nah, kecepatan dan kemudahan itulah yang kita akan tingkatkan gitu ya dengan cara tadi itu penggunaan kapabilitas dari big data, data analytics gitu ya. Sehingga secara real time gitu data itu bisa langsung kita feed ke depan gitu ke front end dari back end kita. Dan itu sangat membantu dalam proses approval misalnya loan atau dalam pembukaan rekening gitu. Karena kita sudah dilengkapi dengan data-data yang valid dari belakang gitu ya. Jadi petugas frontliner itu bisa langsung mendapatkan profil dari
nasabah atau calon nasabah yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua mungkin saya setuju tadi data ke depan big data akan bergerak sebagai services gitu. Jadi secara internal kami juga sedang membangun itu yang disebut dengan data hub gitu. Jadi nanti seluruh front end kami di BRI itu bisa menggunakan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing aplikasi itu secara services. Jadi data as a service. Kuncinya memang di situ nanti ada metadata. Jadi metadata itu yang memang harus dilengkapi dulu, di mana metadata itu adalah informasi mengenai data itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti semua pengguna data kami, big data kami itu bisa memahami data secara lebih baik karena adanya metadata. Mungkin itu sudah. Baik, terima kasih Pak Maulana Yusuf, Division Head Enterprise Data Management dari Bank BRI. Yang ketiga, saya mau minta Pak Alfian Manulang nih dari Telkomsel. Pak Alfian, kira-kira dengan berbagai challenge ya, berbagai tantangan kita dalam manajemen data dan di balik itu juga tentu saja ada saja orang yang mau memang berniat jahat lah ya dengan menggunakan data yang dikolek lalu dengan berbagai cara memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok mereka gitu. Bapak melihat ke depan akan seperti apa situasi ini, apakah makin terkontrol dan apakah regulasi kita cukup atau masih kurang atau seperti apa, Pak Alfian? Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi mengenai security ya. Jadi saya pikir ini bukan satu pihak doang ya yang terlibat. Saya pikir ini adalah semua stakeholder. Mulai dari mungkin kalau dari di UPDB baik itu data owner gitu ya, data prosesor gitu ya, itu memiliki peran, termasuk usernya juga gitu. Jangan sampai user ini juga lalai gitu, karena nggak semua proteksi itu harus diserahkan sama provider juga gitu. Tapi mulai dari user, dari provider, bahkan di sini juga ada regulasi yang makin dipertegas lagi, itu mensyaratkan bahwa semua pihak itu memiliki tanggung jawab masing-masing dengan skop yang masing-masing juga. Jadi saya pikir provider dalam konteks ini adalah telco pasti memastikan bahwa itu menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana adalah jangan sampai kita ngelihat bahwa aturan baru memang memberikan kepastian dan kejelasan, tapi juga tetap bisa memberikan opportunity, peluang bahwa dengan data kita bisa solve banyak masalah di negeri ini gitu ya. Misalnya masalah tadi underbank, financial inclusion, kalau dengan model konvensional itu masih rigid gitu ya dengan 5C-nya gitu. Nah, dengan adanya data-data alternatif itu kita bisa serve masyarakat yang lebih underbank atau unbank sehingga kesejahteraan itu bisa pemerataan kesejahteraan bisa dilakukan. Jadi ada dua sisi dan memang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencari titik equilibrium antara penggunaan data yang proper, tapi juga dengan perlindungan data yang paling optimal. Saya pikir semua pihak itu pasti terlibat. Baik, terima kasih Pak Alfian Manulang, VP Data Solution dari Telkomsel. Nah, terakhir nih, gongnya nih Pak Dirjen, Pak Semi. Pak Semi, Anda sudah melihat lah dari sebelumnya, jadi menteri sebelumnya, menteri yang sekarang, ya kan, perkembangannya seperti apa. Apakah memang kita sudah mengarah pada jalan yang benar, ya kan, atau masih ada banyak yang perlu diperbaiki, atau seperti apa, Pak? Jadi dan juga kita pengen dengar satu jaminan lah dari pemerintah bahwa kita nggak perlu khawatir lah, bisa tidur nyenyak dengan data yang kita gunakan setiap hari atau data pribadi kita yang kita buka di berbagai platform gitu ya, masih bisa terproteksi dengan baik. Pak Semi, silakan Pak. Saya kira tadi mau ditanyain big data dengan pemilu 2024. Belum, itu nanti Pak, itu penutup sebenarnya. Bagaimana mengkaitannya itu? Nah itu jadi kalau kita bicara tadi ya ke depannya, itulah kehadiran undang-undang ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman agar bisa meng-create trusted situation di mana
makin banyak orang akan bertransaksi lewat digital, di ruang digital itu. Jadi ini juga undang-undang ini sebenarnya memberikan melindungi hak-haknya si subjek data, tapi juga mewajibkan si pengendali untuk mematuhi compliance yang ada. Dan kami menyeimbangkan agar ada ruangan untuk terjadinya inovasi. Jadi kita memang kalau nggak mungkin kalau kita terlalu strict juga akhirnya nggak ada inovasi, ya akhirnya justru bukan justru menimbulkan pergerakan ekonomi baru, malahan akan membebani ekonomi baru. Nah, tadi kan kita bicara big data. Selain ini kalau kita masuk ke ruang masuk ke bisnis digital atau bisnis kita digitalisasi, itu cost-nya gede. Jadi benar tadi, bukannya lebih murah loh. Anda mengumpul data itu, tiap data itu harus ditaruh storage. Store itu punya server ataupun store itu cost. Listriknya tuh jalan nggak boleh stop. Coba kebayangkan beban itu kok tanpa ada membangun sebuah revenue stream baru. Big data ini adalah revenue stream baru. Kita mempunyai gudang yang gede, datanya banyak. Cuma nggak tahu mau diapain. Ya kok nggak bisa menggunakannya, kasih pihak ketiga juga. Tapi pastikan comply dengan peraturan yang ada. Makanya ada aturannya. Rambu-rambu lalu lintas itu bukan untuk menghambat kita. Supaya jalanan kita lancar. Ya kan, kalau kita ada tahu, dia tahu dia pasti lancar. Pasti kita bisa manfaatkan. Dan jangan berhenti hanya sampai di big data. Masuk lagi lebih dalam, AI. Sudah big data dari hari mamanya, di perbankan tadi ngomong fraud. Kalau Pak Semi loh ini biasa behaviornya kayak gini. Tiba-tiba ada nyeleneh pembeliannya. Kirimlah SMS. Benar nggak ini Pak, ada transaksi Bapak? Itu kan buat customer-nya jadi saya terproteksi. Begitu ada behavior yang berbeda. Kan ini ada transaksi, benar nggak Bapak? Nah, ini salah satunya. Atau mamanya dengan ada layanan dengan big data dan artificial intelligence, memperbaiki behavior financial saya. Kan ini, Bapak sebenarnya kok dengan lakunya kayak gini bisa savingnya lebih banyak. Itu ada layanan lagi nih. Jadi banyak sekali yang kita bisa manfaatkan dari data-data yang ada. Dan jangan pelit, share. Maksudnya boleh orang lain, pasti ada cost-nya. Umpamanya ingin tahu mobility, pergi ke Telkomsel. Pemerintahnya sudah pakai kok Telkomsel. Memperhatikan mobility berapa banyak sih orang berpindah kota dari dalam atau dari luar. Itu ada statistik yang langsung live, itu nggak usah survei. Manfaatkan ini tujuannya pemanfaatan tadi. Karena bisnis kedepannya based on data. Nggak bisa hanya kira-kira kemungkinan, nggak ada, pasti. Membuat kafe aja seharusnya beli data. Saya bisa beli data dari Telkomsel, orang tuh lewatnya mana aja sih? Saya bisa beli data dari BCA, makanya behaviornya tuh spendingnya apa saja sih? Habis itu saya menentukan di mana letaknya, apa yang saya jual. Jadi juga lagi trial error tuh nggak boleh lagi. Ini harus precise. Nggak ada yang namanya trial error karena sudah adanya data. Manfaatkan itu, tapi dalam memanfaatkan data ini perlu mematuhi rambu-rambu yang ada. Dan kita akan kedepannya akan lebih cepat majunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Semi, tepuk tangan untuk para bicara. Jadi kalau dari analisa dan analitik big data Bapak, siapa yang jadi presiden 2024? Padahal udah tahu nih, tapi nggak mau ngomong. Tapi katanya ya jangan di sinilah katanya. Nanti kita sedikit ngobrol. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapatkan banyak informasi malam ini. Tentu saja kita tahu tidak mungkin kita menghindar dari penggunaan big data terutama bahkan dalam bidang industri finansial. Tapi kita juga tahu ada rambu-rambu yang kita mesti penuhi. Dan yang paling penting adalah semua opportunity itu bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap melindungi kepentingan publik di dalamnya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan berguna apa yang kita diskusikan malam ini. Sekali lagi apresiasi kami pada para bicara, Pak Renner, Pak Alfian, Pak Maulana, dan Pak Semi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tahan dulu Bapak, kita akan ada foto bersama dulu ya. Tahan sebentar, terima kasih banyak. Oke, maaf boleh dipinjam. Oke, silakan Pak, boleh lebih maju Pak. Lebih ke tengah, lebih ke center. Oke. Tinggal diatur dulu ya, angle-nya akan diabadikan oleh teman-teman kita dari para awak media ya tentunya. Yes, betul banget. Inilah dia Ini kita coba bantu hitung kali ya.
3, 2, 1. Oke. Ini sebenarnya dipotret-potret aja ya, banyak. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi? Ya mungkin boleh gaya bebas boleh sekali lagi. Oh cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita dan juga kepada Bapak Tommy yang sudah mengelit diskusi kita yaitu maintaining big data information in the new digital wave. Waduh. Yes, keren banget. Kita jadi terbuka ya pentingnya big data dan bagaimana pengolahannya. Terutama untuk sektor perbankan supaya semakin bagus lagi, pelayanannya juga semakin aman lagi untuk para nasabahnya. Betul banget. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita tentunya nih setelah tadi kita berpikir dan berdiskusi, akan ada apa sih Kita habis akan ini? sebentar lagi menuju setapak demi setapak panggung acara kita, yaitu kita akan mengumumkan para pemenang Tempo Financial Awards 2022, sorry. Dan kita akan umumkan sesaat lagi, sebentar lagi setelah penampilan yang berikut ini dari Arteras Music Project. Enjoy. Baik Bapak Ibu masih semangat ya? Hell is for the way you look at me. Oh, he's for the only one I see. He is a very, very extraordinary, and he is even more than anyone that you adore and love. Is all that I wanna give to you. Love is more than just a game for two. Attitude in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Singing, say. For the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. And he is a very, very extraordinary, and he is even more than anyone that you adore and love. Is all that I wanna give to you. Love is more than just a game for two. Attitude in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Two was a baby in love. Was made for me and you was a baby in love. Was made for me and you.
Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. IO Connect builds solutions that make open finance a reality, helping businesses launch new financial services and unlock new revenues, helping financial institutions know their customers better than ever, helping Indonesians to get access to the financial services they need